Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem saraf manusia yang beranggota yaitu Perkenalkan, nama saya Kalisa Balkis. saya Padia Febriani, Saya Leni Maria Sari dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Pertama, ada pengertian saraf sistem. Saraf sistem merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, memproses impuls saraf dan perintah untuk memberikan tanggapan rangsangan unit terkecil pelaksana kerja sistem saraf ialah sel saraf atau neuron. Fungsi sistem saraf sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh. Maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Yang kedua, sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Next. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan sistem saraf. Penggolongan sistem saraf terdiri atas 2 bagian, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, sering disebut sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat meliputi bagian otak dan juga bagian sistem tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi meliputi bagian atas sistem saraf somatik dan juga bagian atas sistem saraf otot. Selanjutnya ada mekanisme penghantar impuls. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara. Diantarkan melalui sel saraf dan sinapsis. Berikut ini akan membahas kedua cara tersebut. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf. Menghantar impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensi listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Yang kedua yaitu penghantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dekat dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesiculatus sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelainan yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf akan berakibatkan pada pola gerak maupun memori seseorang. Gangguan tersebut dapat diakibatkan oleh ketentuan, bakteri, virus, atau kerusakan akibat kecelakaan. 3 contoh penyakit akibat gangguan sistem saraf antara lain yaitu Alzheimer, amnesia, ataksia, dan tumor sistem saraf pada pusat. Faktor yang dianggap menyebabkan tersebut diantaranya yaitu faktor genetik, radiasi, supresi imun, bahkan faktor kimia dan virus. Terima kasih. Kesimpulan sistem saraf manusia adalah 1. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, memprosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. 2. Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. 3. Sistem saraf mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu menerima berbagai sensasi dari dalam tubuh. 4. Sistem saraf terdiri dari 2 bagian utama yakni sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi bagian otak dan juga bagian sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi meliputi bagian atas sistem saraf somatik dan juga bagian sistem saraf otonom. 5. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, diantaranya melalui sel saraf dan sinapsis. 6. Kelainan yang disebabkan karena gangguan sistem saraf antara lain yaitu Alzheimer, amnesia, atraksia, dan tumor sistem saraf manusia. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.